Haleluya, puji Tuhan. Shalom untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih GIA Jatinegara. Saya Pendeta David Sudarko dari GIA Kediri akan memimpin ibadah raya di minggu yang terakhir bulan Februari ini. Perkenalan selanjutnya nanti waktu saya akan menyampaikan firman Tuhan ya. Mari kita akan memulai untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita hormat kepada Tuhan dengan sikap hati yang terbaik menghadap hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan tubuh kita untuk beribadah kepadanya. Kita habiskan ibadah pada hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan Dia setia memelihara umatnya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah, sukacita dan damai sejahtera pada ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup kita kepada Yesus, di mana Yesus adalah penolong kita. Kita mau berikan hidup kita sebagai penyembahan, karena kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini, pujian dan syukurku. Sadar bila ku ada
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup, amin. Lebih semangat lagi, ku tahu Tuhan. Yeah. Biarkanlah pujian ini boleh menjadi renungan bagi kita. Biarlah pujian ini boleh menghantarkan kita masuk ke dalam altarnya yang kudus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah penyembahan. Sungguh kami tahu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus Hosana. Inilah penyembahan kami Tuhan. Oh, glory, haleluya, haleluya. Oh, namanya, haleluya. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap lawatan-Mu Tuhan, buat setiap perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh kami boleh rasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Sungguh kasih-Mu, sungguh kami rasakan Tuhan. Tiada pernah henti-hentinya Engkau menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami terus boleh merasakan hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya.
Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan Roh Kudus itu boleh mengalir. Mari kita mau buka hati kita. Kita buka hati kita, biarkan Yesus masuk. Biarkan Tuhan Yesus membentuk setiap hidup kita. Biarkan Tuhan Yesus membentuk setiap hati kita. Kita mau serahkan di dalam tangannya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, ramaya rabasika lalamaya lalamaya lalamasi. Oh, rabakara lalamaya lalamasika lalamase. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarkan terus Tuhan firman-Mu boleh menyegarkan hati kami Tuhan. Pujian-Mu boleh meneguhkan kami Tuhan. Boleh menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Sungguh Engkau ciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ciptakan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah jiwa kami Tuhan. Inilah raga kami. Inilah hati kami dan hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku
indah buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Yesus. Yes, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Karena kami tetap terus beribadah di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di mana Engkau sudah baik terhadap hidup kami Bapa. Mari saudara yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kita mau bersuka cita hari ini. Amin. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Yeah. Woo. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Yeah. Woo. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita. Woo. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Yeah. Namun yang pasti kan tetap lamanya Allah sumber. Kita mau angkat tangan kita. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kembali kita mau dengar pujian ini, amin. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Sama-sama. Allah sumber, ya, ya, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku sembah. Allah sumber, yeah, yeah, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya, sungguh kita bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Kita mau berikan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kita mau memasuki firman Tuhan. Mari kita mau siapkan diri kita lebih lagi. Kita mau fokuskan pikiran kita. Kita mau siapkan hidup kita karena kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Karena setiap tanda mukjizat Engkau selalu menyertai langkah kami Tuhan. Firman-Mu selalu menerangi hati kami Tuhan. Firman-Mu yang terus meneguhkan dan memberikan kekuatan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sama-sama hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita menaikkan pujian ini. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Benar Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Kiranya lagu-lagu pujian yang kita naikkan itu menjadi kekuatan bagi iman percaya dan juga menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah puji-pujian ini membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan Engkau dipermuliakan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami supaya Roh Kudus bekerja luar biasa untuk membawa kami menjadi pribadi yang taat, pribadi yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, salam kenal dari saya. Kalau di awal tadi saya sudah sebutkan, nama saya Pendeta David Sudarko dari Kediri, Jawa Timur. Senang bisa berjumpa dengan keluarga besar dari Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jatinegara di Jakarta. Ya, saya merupakan kakak tingkat dari Pendeta Nehemia yang melayani di gereja Bapak Ibu dan Saudara. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, demikian juga kepada majelis dan para pengurus yang memberikan kesempatan untuk saya melayani firman Tuhan. Ya, perkenalan saya, tambahkan sedikit. Saya punya 2 anak, cewek semua dan istri 1. Cukup 1 saja. Dan tidak mau nambah lagi, cukup 1 saja ya. Baik Bapak Ibu Saudara, perkenalan ya singkat saja, tidak usah terlalu banyak. Nanti lain waktu kalau Tuhan izinkan ada kesempatan kita bisa berjumpa tatap muka, kita akan berkenalan lebih panjang lagi ya. Baik, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah tetap di dalam kasih Tuhan. Ayat firman Tuhan yang diberikan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang 10. Bapak Ibu sudah persiapkan Alkitabnya kan? Ya, mari kita buka Alkitab kita. Jangan buka primbonnya ya. Pak, gue orang Jakarta, kagak kenal itu yang namanya primbon. Primbon itu kan orang Jawa Timur. Ya, biasa. Saya dari Kediri ya. Yuk buka Alkitabnya, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membaca pelan-pelan tapi pasti. Kita akan membaca dengan penghayatan sampai kata-kata itu menancap di hati dan pikiran kita. Kita akan memulainya. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-10. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Sampai di sini pembacaan ayat Alkitab. Berbahagialah orang yang dengan setia merenungkan firman Tuhan, membacanya dan melakukannya. Saya berdoa jemaat Gereja Isa Al-Masih Jatinegara adalah orang-orang yang setia membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya. Amin. Ya, bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Kita masih mendengar firman Tuhan. Karena baru saja kalau di Kediri beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, saya kenal dengan seseorang. Dia merupakan juga dulu pendengar radio setia. Dan saya sebagai penyiarnya itu punya hubungan yang dekat. Orangnya masih sehat, saudara. Orangnya itu usianya masih 52, masih seger, keker. Dan dia enggak sakit loh saudara. Malam tidur pulas, pagi bangun, kemudian dia bersaat teduh sejenak. Dia jalan-jalan di halaman, lalu duduk, dia panggil istrinya, "Mah, minta minum mah." Sementara istrinya masuk ke dapur ambil minum. Dan dia datang, dia mau kasih minum, suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dalam keadaan duduk, sudah tidak bernyawa. Tuhan telah permuliakan beliau. Nah saudara, kalau hari ini saudara masih hidup, saudara masih bisa bernafas, alangkah baiknya setiap hari yang baik kita mau persembahkan bagi Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita. Jadi kalau kita beribadah, beribadahlah dengan yang terbaik. Memuji Tuhan, memuji Tuhanlah dengan yang terbaik. Sebagai persembahan yang terbaik. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Pokok firman Tuhan hari ini itu memberkati saya terlebih dahulu. Saya mempersiapkannya dan saya diberkati. Tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Kata tetap itu punya pengertian begini, dia tidak berubah, dia tidak berkurang, dia tidak bergeser, karena tetap. Jadi kalau saudara lihat barang ini, mimbar ini, ya, dia berganti hari, dia berganti waktu, dia berganti tahun. Kalau dia masih ada di sini, dia disebut tetap. Dia tidak bergeser, dia tidak berubah bentuk, dia tidak rusak. Dia tetap sama. Nah, kasih kita kepada Tuhan hendaknya tetap seperti itu. Tidak berkurang, tidak bergeser, apalagi berubah. Berubah mengasihi ilah yang lain. Berubah mengasihi materi. Berubah mengasihi duniawi. Berubah mengasihi hal-hal yang lain. Pokok anggur. Kenapa Tuhan Yesus memakai ajarannya itu dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ayat yang kita baca ini kan perumpamaan. Tetapi perumpamaan yang dipakai ini perumpamaan yang tidak asing dari keseharian murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya dengan intensif. 24 jam setiap hari murid-muridnya itu bersama dengan Yesus. Dan itu menjadi kesempatan yang tidak pernah disia-siakan oleh muridnya. Sehingga muridnya itu terus ngikutin terus kemana Yesus pergi. Dia pelayanan dari bukit ke bukit, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Mereka mengikut terus. Kenapa? Karena memang apa yang Yesus ajarkan itu tidak sama dengan yang diajarkan oleh para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Yang diajarkan oleh Yesus penuh hikmat ilahi dan penuh kuasa. Dan itu yang membuat Yesus menjadi istimewa pada masanya itu. Bahkan sampai hari ini pun dia tetap istimewa, saudara. Yesus mengajar murid-muridnya dengan menggunakan pohon anggur. Kenapa? Pak, kenapa tidak pakai pohon kelapa? Kenapa tidak pakai pohon pisang?
Kenapa tidak pakai pohon durian? Ya, di sana tidak ada pohon durian, tidak ada pohon pisang waktu itu ya. Yang terbiasa bagi mata pencaharian orang Yahudi pada waktu itu adalah anggur, saudara. Jadi dengan menggunakan perumpamaan pohon anggur, mindset mereka sudah nyantol, sudah nyambung. Karena mereka sudah terbiasa dengan bagaimana merawat pohon anggur, bagaimana memperlakukan pohon anggur, bagaimana buah anggur itu. Mereka sudah tahu dan dia sudah paham, saudara. Dan Yesus menggunakan itu. Yesus katakan, akulah pokok anggur. Ini ada tiga item. Pokok anggur, ranting anggur, dan buah anggur. Nah, siapakah yang menjadi pokok anggur? Siapakah yang menjadi ranting anggur? Dan siapakah yang menjadi buah anggur, saudara? Yesus dengan tegas mengatakan, akulah pokok anggur. Jadi yang dimaksud pokok itu adalah Yesus. Yang dimaksud oleh ranting siapa? Di ayat yang ke-4 gitu ya. Kamulah ranting-ranting ya. Berarti murid-muridnya ini adalah ranting-rantingnya. Lalu yang menjadi buah anggur itu siapa? Buah anggur itu bicara soal tabiat, bicara soal karakter, ya, sifat itu yang dimaksud oleh Yesus sebagai buah. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang buah roh, ya. Karena buah anggur ini saya langsung ingat buah roh ya. Buah roh itu adalah karakter Allah. Apa saja? Ada 9 itu ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapak Ibu hafal enggak? Kalau tidak hafal coba sambil bernyanyi. Nanti mudah menghafal. Cara yang paling gampang untuk menghafal sesuatu adalah dengan cara menyanyikannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, ya gitu ya. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah 9 sambil dinyanyikan. Nanti saudara akan menghafalnya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah ini buahnya saudara. Tetapi soal ranting, ternyata tadi ada 2 jenis ranting Bapak Ibu. Jenis ranting yang pertama adalah ranting yang nempel pada pokok. Lalu jenis ranting yang kedua adalah jenis ranting yang tidak nempel. Nah yang tidak nempel otomatis dia tidak mendapatkan suplai makanan dari pokoknya. Kalau tidak mendapatkan suplai makanan, maka yang terjadi adalah apa? Kering. Setelah kering dia mati. Kalau sudah mati mau jadi apa? Ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Artinya hidupnya tidak berguna. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Ranting itu hanya menjadi kayu kering dan akhirnya dibakar. Tapi ranting yang nempel pada pokok anggur dikatakan dia akan menghasilkan banyak buah. Ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah apa saudara? Banyak, berbuah banyak, berbuah banyak. Hidupnya berkarakter Kristus, hidupnya bersifat seperti Kristus, dan itu akan memberkati banyak orang. Orang lain akan menjadi senang, orang lain akan menjadi
merasa terberkati dengan hidup orang-orang yang nempel dengan Kristus itu. Murid-murid Tuhan Yesus diberikan ajaran ini supaya murid-murid tetap tinggal di dalam kasih Bapa, tidak keluar. Sebab selain baik untuk dirinya sendiri, dia juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam kasih Bapa? Ada 4 langkah, saudara. Bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam kasih Bapa? Yang pertama, memelihara firman Tuhan setiap hari. Apa? Memelihara firman Tuhan setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan demikian kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, luar biasa. Orang-orang yang memelihara firman Tuhan dikatakan seperti pohon yang ditanam. Garis bawahi kata ditanam. Artinya dengan sengaja ditanam, tidak tukul carpe diem. Apa itu artinya? Tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia sengaja, berarti ada konsentrasi, ada niatan, ada keinginan untuk merawat itu. Ya, memelihara firman Tuhan senantiasa. Peliharalah, sebab itu akan menghasilkan buah dalam setiap musimnya. Tanam itu di tepi aliran air. Peliharalah firman Tuhan setiap waktu. Kemudian yang kedua, cara kita tetap tinggal di dalam Kristus adalah memelihara persekutuan dengan saudara seiman. Peliharalah, kan ada lagunya kan? Lagunya hidup rukun bersama itu kan. Jadi kalau Mazmur 133 rahasia hidup rukun itu ya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Nah gitu. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, peliharalah persekutuan. Tapi mungkin pertanyaannya, Pak, ini pandemi loh Pak, tidak boleh kumpul-kumpul loh Pak. Tidak ada kata alasan-alasan. Melalui media Zoom kita bisa untuk bersekutu bersama. Sekalipun tidak bisa ketemu secara fisik, tetapi roh kita tetap terhubung. Ini yang namanya keterhubungan, ini penting saudara. Seperti ranting yang nempel pada pokok itu adalah keterhubungan. Orang yang terhubung dengan pokok, orang yang terhubung dengan Allah Bapa, dia akan terus mengalami yang namanya suplai kehidupan. Sumber makanan yang punya gizi yang luar biasa dan akhirnya menghasilkan buah. Ya, peliharalah persekutuan dengan saudara seiman. Sebab disitulah kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling dikuatkan, kita bisa saling mendoakan dan didoakan. Itu yang keren. Kekuatan orang percaya adalah persekutuan. Persekutuan dengan Allah Bapa, persekutuan dengan saudara seiman. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga caranya adalah dengan mentaati perintah-perintah Tuhan dengan taat. Ya, mentaati perintah-perintah Tuhan secara tekun, ya, mentaati perintah-perintah Tuhan secara tekun, artinya selalu melakukan, bukan cuma spontanitas. Hari ini melakukan, besok tidak, lusa tidak, seterusnya juga tidak. Itu namanya bukan melakukan secara tekun. Tekun itu berarti hari ini melakukan, besok melakukan, lusa melakukan, minggu depan dilakukan, bulan depan dilakukan, tahun depan tetap melakukannya. Amin. Yes. Ini yang ketiga adalah mentaati perintah-perintahnya. Yang keempat, mari kita memiliki keberanian untuk menolak segala keinginan dosa. Menolak segala keinginan dosa. Dengan demikian ranting kita akan tetap nempel. Tetaplah nempel. Dengan demikian orang yang selalu nempel dengan Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah ayat ini menjadi ayat favorit dari setiap orang? Ya, mintalah apa saja maka engkau akan menerimanya. Sebenarnya kalimat sederhananya adalah begini. Ketika orang selalu terhubung dengan Tuhan, doanya itu efektif. Doanya itu akan berhasil. Doanya itu akan mendatangkan jawaban, ya. Jadi orang yang selalu terhubung dengan Bapa, terhubung dengan kasih Allah, dia tetap tinggal di dalam kasih Allah. Setiap kali berdoa, doanya tidak sia-sia. Doanya selalu mendatangkan jawaban. Doanya selalu mendatangkan keberhasilan. Luar biasa bukan? Mari tetap tinggal. Nah, dengan demikian begini. Alkitab selanjutnya mengatakan kalau engkau berbuah banyak di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam Bapa, kita menghasilkan buah. Buah itu tadi karakter kita berubah, karakter kita menjadi karakter seperti Kristus, penuh dengan sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Engkau mempermuliakan Bapamu karena apa? Orang lain diberkati dengan kehidupanmu. Orang lain melihat ada pribadi Allah dalam hidupmu. Orang lain melihat bahwa engkau orang-orang yang menampilkan karakter ilahi. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya akan berikan satu contoh. Ada seorang anak muda yang dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Anak muda ini anak muda yang polos, anak muda yang belum tahu berbuat jahat. Karena dia masih remaja bukan muda ya, remaja. Tetapi kakak-kakaknya itu memiliki maksud jahat karena dia merasa atau mereka kakak-kakaknya merasa bahwa anak ini terlalu disayang oleh bapaknya. Sehingga anak ini direkayasa untuk dibunuh di hutan. Dan akhirnya dia dijual. Setelah dia dijual, di tempat dia bekerja sebagai seorang budak pun dia juga difitnah dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Setelah dia dimasukkan penjara, dia menolong temannya yang di penjara, pengennya dibantu tetapi ternyata dikhianati juga. Kalau boleh dikalimatkan sederhana, anak remaja ini hidupnya benar-benar amsyong saudara ya. Di rumah dimusuhi kakaknya, di tempat bekerja dia difitnah. Setelah dijebloskan ke penjara, dikhianati lagi. Ini hidup yang namanya udah susah ketimpa tangga. Waduh, penuh dengan penderitaan saudara-saudara. Tetapi karena dia tetap tinggal di dalam kasih Bapa, dia tidak memusuhi, dia tidak balas dendam, tetapi dia penuh kasih. Dia menerima orang-orang yang mengkhianati, dia menerima orang-orang yang memfitnah, dia juga menerima orang-orang yang menyakiti, yang membuat dia sengsara. Mungkin bisa jadi dia itu kalau orang zaman sekarang itu punya dendam luar biasa. Dia bisa berbuat lebih jahat dari yang diterimanya. Nah, anak muda itu namanya Yusuf. Coba kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17 ya. Mari kita baca demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf,
Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu itu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Yusuf ketika dia diangkat menjadi orang terhormat di Mesir, orang kepercayaan, dia punya jabatan tinggi, dia yang menentukan nasib hidup orang banyak. Dia tidak balas dendam, dia tidak berubah kasihnya. Sekalipun dia dikhianati, dia dimusuhi, tetapi dia mengampuni. Ya, orang yang mengasihi bukan cuma bisa memberi kepada orang-orang yang mengasihinya. Yesus pernah menegur para muridnya. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Pemungut cukai pun melakukannya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan, dia harus wajib bisa mengasihi musuh-musuhnya, mengasihi sesamanya. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada kepahitan. Kasihi orang-orang yang memusuhimu, kasihi orang-orang yang membencimu, kasihi orang-orang yang mengkhianatimu, memfitnahmu, kasihi, ampuni dan doakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan berhenti sampai di sini dan saya berdoa kiranya Roh Kudus yang terus menyempurnakan. Tetaplah tinggal di dalam kasih Kristus supaya engkau dapat mengasihi sesamamu, mengasihi musuh-musuhmu. Dan sekarang kita akan berdoa, saya akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi yang hamba tahu, Roh Kudus itulah yang akan terus mengingatkan, mengarahkan, menyadarkan, dan terus memperbaharui dari hari ke hari. Supaya kebenaran firman ini mengubahkan hidup banyak orang, membawa orang semakin hormat dan cinta kepada Tuhan, dan melakukan setiap perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih atas firman-Nya yang telah disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Mari saudara, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan Bapa, di mana Engkau telah memberkati setiap kami, baik pekerjaan, usaha, aktivitas apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini boleh menjadi layak dan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur daripada-Mu. Mari saudara yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Sampai persembahan dijalankan kita naikkan pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Haleluya Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Kisah Anugerah. Kami mau memuji-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kau temanku, ku temanmu, ya bersama seperti mentega dengan roti. Persahabatan Daud, Yonatan. Lalu dia memberikan pakaian perang kepada Daud. Dia berikan tombak juga kepada Daud. Dan dia mendukung agar Daud bisa menjadi tentara yang sukses. Mendukung teman kita agar mereka makin pintar, agar mereka makin semangat, mereka semakin mencintai Tuhan Yesus. Oh Yesusku. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat dari Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Jatinegara. Tuhan menolong satu demi satu, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan yang dijalankan. Tuhan yang akan mengangkat mereka. Di tengah-tengah situasi sulit, Engkau punya banyak cara untuk menolong dan memberkati anak-anak-Mu. Demikian juga orang-orang yang sudah melayani Tuhan di ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati yang memimpin pujian, yang mengiringi musik, yang bertugas untuk mengedit dan juga tim multimedia yang menolong siaran ini. Tuhan memberkati satu demi satu. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk pengurus, untuk hamba Tuhan yang menjadi koordinator pelayanan yang menggembalakan umat di GIA Jatinegara. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kuasa di dalam pelayanan ini untuk menjadi dampak, bahkan membawa kemenangan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga memberkati untuk mungkin jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Engkau yang menolong, menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, suka, damai sejahtera. Dan setiap jemaat yang membawa korban syukur, persembahan, ataupun 1/10 yang mereka serahkan, baik di gereja maupun melalui transfer rekening bank, Engkau juga akan memberkati mereka. Engkau menambahkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami terus memberkati negeri ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur. Indonesia menjadi negara yang aman. Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Indonesia damai, rukun bersama. Dijauhkan dari segala roh pemecah belah. Engkau yang akan memproteksi negeri ini dengan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan dipertemukan kembali dalam persekutuan-persekutuan yang selanjutnya. Tuhan, kami menyerahkan untuk para aktivis-aktivis untuk mereka tetap mengobarkan api pelayanannya. Sehingga sekalipun di tengah pandemi, pelaksanaan online, mereka tidak berkurang standar cintanya kepadamu. Mereka akan terus berapi-api untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah kita beribadah, marilah kita akan menerima berkat. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang percaya. Haleluya. Amin.
Diklat selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.